kembali di podcast bersih-bersih.co, bersih-bersih mindset. Kali ini bersama saya kembali Emir sebagai host dan juga Aris Wicaksono, Pak Aris Wicaksono sebagai PSC Operational Security di PT PIC Bintang Sari. Operational Security. Jadi kali ini saya mau berbincang tentang alur penerimaan security di PT Karya Bintang Karya Sadar Pak. Karena kan kalau yang saya tahu itu hal general aja Pak. Iya. Jadi dari persyaratannya apa, terus seleksinya gimana, ya mungkin seperti gitu-gitu aja sih Pak gitu. Iya. Kalau dari Bapak sendiri untuk tahap persiapan dan administrasi untuk anggota security itu seperti apa ya Pak? Ya, baik Mas Emir. Jadi gini, salah satu tahapan untuk calon pelamar ya atau calon kandidat anggota satuan pengamanan di PT Bintang itu melalui beberapa proses. Baik. Salah satunya itu ya tahap persiapan dan tahap administrasi. Baik. Gitu. Dan untuk tahap administrasi itu biasanya itu yang standar itu ya memang mencakup itu kayak CV, fotokopi KTP, ijazah terakhir, surat kesehatan dan SKCK Mas ini. SKCK. Iya. Kalau untuk persyaratan orangnya sendiri ada nggak Pak? Mungkin persyaratan fisik atau apa? Ya, untuk persyaratan umum itu ada Mas. Kalau untuk calon kandidat ya, kandidat anggota satuan pengamanan itu salah satu yang paling utama itu calon kandidat harus memastikan mempunyai legalitas, yaitu garda pratama, KTA aktif, dan salah satu penunjang itu tinggi badan Mas. Oh, tinggi badan. Ya, baik. Untuk pria itu kita memiliki prosedur itu yang 170 cm. 170 cm. Iya. Untuk perempuan itu 160 cm Mas. Baik. Iya. Kalau misalkan pelamarnya datang nih Pak, terus ada bagian tato, boleh nggak tuh Pak? Kalau untuk di satuan pengamanan tidak boleh bertato Mas, apalagi bertindik itu tidak di. Meskipun tato yang tertutup Pak, tidak tetap tidak boleh. Nanti kita akan melalui tahap selanjutnya Mas untuk screening. Oh fisik. baik. Iya. Berarti lanjut ke tahap screening. Betul. Nanti itu ada Pak. penjelasannya. Baik. Kalau screening itu seperti apa Pak? Screening itu ada beberapa proses Mas. Pertama screening dari administrasi. Baik. Nah, jadi ada beberapa memang calon itu membawakan dokumen. Baik. Jadi keabsahannya legalitas. Baik. Garda pratamanya, KTA-nya, terus ijazah terakhirnya, SKCK-nya dan surat keterangan sehatnya. Baik. Berarti kalau tadi di tahap awal itu persiapan dokumen-dokumen terkait, Ya. tahap selanjutnya itu pengecekan legalitas ya Pak? Betul. Baik. Terus misalkan ada pelamar, dokumennya sudah dicek, fisiknya juga sudah dicek dan dua-duanya lolos, selanjutnya itu apa Pak? Nah, setelah pengecekan dokumen dan fisik itu akan melalui tahap proses interview. Interview itu ya dari tim HRD dan tim operasional. Nah, untuk salah satu penilaian kami itu dalam interview tersebut itu attitude Mas biasanya. Betul. Terus ada pengalamannya di mana kerjanya. Gitu. Kalau saya boleh tahu Pak, attitude yang dicari itu seperti apa sih Pak? Kalau untuk pelamar-pelamar security ini? Kalau untuk yang dicari attitude itu biasanya memang kita ada SOP-nya Mas. Oh, ada SOP sikap, juga. betul. Dari ketegasannya, kedisiplinannya itu memang kalau di anggota satuan pengamanan itu memang sudah terstruktur gitu. Jadi tidak boleh sembarangan. Ya contoh dalam arti menjawab. Misalkan contoh ditanya nama. Pak namanya siapa atau dengan siapa? Biasanya calon anggota itu wajib siap dengan Aris Wicaksono. Oh, jadi gitu. Baik. Siap. Ada ketentuannya sendiri Betul. Baik. Terus misalkan setelah tahap interview lolos, berarti kan lanjut ke penempatan. Ya. Nah, di penempatan itu apakah langsung ditempatkan seperti itu saja atau ada tahapan-tahapan lainnya Pak? Jadi kalau untuk selesai dari pengecekan administrasi dan fisik dan interview itu kami akan tempatkan di area itu ada proses lagi Mas biasanya. Ya tergantung dari memang kesepakatan kita dengan user. Gitu. Biasanya setelah kita lolos seleksi dari pihak HO atau BUJP itu kita arahkan ke user tuh untuk melakukan ada interview lanjutan biasanya. Untuk wawancara lanjutan sekaligus induction. Induction itu pengenalan area Mas. Oh, pengenalan mapping, area. Ya. Pos mana yang akan ditempatkan, luas areanya berapa, segala macam. Lalu dilanjutkan dengan orientasi biasanya. Tuh.
Berarti kalau induction itu lebih ke pengenalan area, kalau Ya, orientasi itu Orientasi itu untuk pemahaman SOP. pemahaman SOP. Betul. Baik, baik, baik. Berarti setelah itu selesai Pak. Jadi ntar Bapak tinggal cek berkala aja atau ada lagi Pak? Ya, setelah lolos dengan induction dan orientasi itu tidak putus Mas. Oh tidak betul. Masih ada berkelanjutan secara berkala, yaitu yang dinamakan probation. Probation. Ya, jadi apabila calon kandidat tersebut sudah ditempatkan di satu proyek, Baik. itu akan kita evaluasi selama 3 bulan. 3 bulan. Ya, apakah memang mereka itu sudah mengikuti ritme di lapangan, pemahaman SOP sudah berjalan atau tidak, itu akan kami evaluasi secara berkala selama 3 bulan. Baik. Gitu, Mas. Berarti kalau bisa disimpulkan, berarti tadi kan ada persiapan dokumen, Ya, terus screening dokumen, Siap, screening betul, fisik, betul. interview dengan Bapak sendiri ya Pak? siap betul. Dan staff-staff RDPT Bintang Karya Sarana. Terus misalkan kalau usernya meminta, berarti juga interview dengan user Siap ya Pak? betul, Mas. Nanti juga selanjutnya penempatan, di penempatan itu juga tidak langsung turun ya Pak? Siap, Ada beberapa proses lagi yang harus dilewati. Ya, betul. Baik, baik. Jadi mungkin sampai situ aja sih Pak kita Ya. perbincangan kita. Jadi bagi para viewers bersih.co di rumah, jika ingin bergabung dengan PT Bintang Karya Sarana sebagai security, kalian bisa kirim CV kalian di email di bawah sini. Atau bagi para kalian yang ingin menggunakan jasa security bersih.co, mohon maaf, jasa security PT Bintang Karya Sarana ya Pak, Ya, betul. bisa juga WA kami di sini. Dan juga bagi para viewers yang lain, jangan lupa like, share, comment, subscribe. Kalau ada yang mau dibahas, jangan lupa tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Terima kasih.